kuncinya ada di sakunya. Saat dia berdiri di dek, menatap lautan luas, melihat Titanic perlahan mulai berlayar megah, kunci itu seharusnya membuka sebuah lemari di menara pengintai. Lemari yang menyimpan sebuah teropong, alat penting untuk melihat bahaya di tengah kegelapan laut malam itu. Tapi petugas yang memegang kunci itu, tanpa sadar telah turun dari kapal membawanya pergi begitu saja. Tanpa teropong, para pengintai hanya bisa mengandalkan mata telanjang mereka. Mereka menatap lekat ke depan berjuang menembus kabut malam, dan saat akhirnya gunung es itu muncul dalam pandangan segalanya, sudah terlambat. Setelah bertabrakan dengan gunung es, seorang pria dengan tenang membantu memuat sekoci penyelamat dan akhirnya melemparkan penumpang yang enggan ke tempat yang aman, tetapi alih-alih mengamankan tempatnya sendiri, pria itu kembali ke kabinnya untuk minum lagi ketika kapal akhirnya tenggelam. Dia melangkah dari buritan dan terjun ke air es. Alkohol dalam sistemnya membuatnya tetap tenang dan pria itu mengklaim itulah yang membuatnya tetap hidup. Akhirnya sebuah skoci penyelamat menyelamatkannya, dan meskipun suhu beku, pria itu selamat dengan sedikit lebih dari kaki yang bengkak. Jika rantai berputar di ujung bilah mengenai sesuatu yang padat, gergaji mesin dapat tiba-tiba terpental kembali ke arah operator. Sayangnya, ini biasanya terjadi di daerah wajah atau leher, tetapi beberapa gergaji mesin dirancang dengan fitur keselamatan seperti pemutus rantai yang diaktifkan untuk menghentikan rantai jika terjadi tendangan balik. Ini akan mencegah skenario yang mematikan. Jika Anda mengalami patah lengan dan tidak segera mencari bantuan medis, tubuh akan mencoba memperbaikinya sendiri. Awalnya, gumpalan darah terbentuk di sekitar patahan untuk melindungi area yang rusak. Dalam beberapa hari, jaringan lunak dan tulang rawan mulai tumbuh, berusaha menyambung kembali bagian tulang yang terpisah. Namun jika potongan-potongan itu tidak sejajar, tulang tidak akan menyatu dengan benar. Otot dan persendian pun bekerja lebih keras, menimbulkan rasa sakit dan kekakuan. Lama-kelamaan, lengan menjadi lemah, sulit digunakan, dan berisiko cacat. Jika dibiarkan, aliran darah bisa terputus. Saat itu terjadi, lengan bisa menghitam dan membusuk, lalu tubuh memutuskan untuk mematikannya secara alami. Jika Anda menelan sayap ayam yang berlubang, sayap ayam tersebut dapat tersangkut di kerongkongan dan menyebabkan Anda tersedak. Namun jika sayap ayam tertelan, tulang yang tajam dapat merobek lapisan kerongkongan saat mencapai lambung. Asam di dalam sayap ayam mencoba menghancurkan tulang, tetapi tulang tersebut meninggalkan serpihan tajam saat melewati usus. Pecahan tulang yang tersisa dapat menusuk dinding usus. Jika hal ini terjadi, pembedahan mungkin diperlukan untuk memperbaiki kerusakan. Lu nembak peluru mantul ke 3 tempat. Ada yang bilang pelurunya bisa balik sendiri, terus ngebunuh si penembak. Serem sih. Tapi beneran bisa kejadian? Buat bisa balik, peluru harus kena sudut yang super presisi. Dan tiap kali mantul, kecepatannya makin turun, drastis. Belum lagi kalau kena permukaan yang nggak rata, arahnya bisa ngaco total. Secara teori, iya, peluru bisa aja balik ke lu. Tapi kenyataannya, pas nyampe ke lu, tenaganya udah loyo. Udah nggak cukup buat ngebunuh. Jika Anda mengumpulkan air seni Anda, merebusnya dan menyaringnya beberapa kali, Anda akan mendapatkan air. Dan Anda buang air seni sekitar setengah galon per hari, yang jika dijumlahkan menjadi hampir 200 galon setahun. Bagi semua 8 miliar orang di bumi, air seni akan cukup untuk memenuhi gedung terbesar di dunia. Sekarang air seni sebenarnya sekitar 95% air. Dan jika didaur ulang selama 1 tahun, itu bisa menyediakan air untuk kota New York selama 4 tahun. Kelihatannya imut, lucu, dan nggak berbahaya. Tapi jangan tertipu. Kalau kamu coba nangkep dia, kukang bakal angkat tangannya dan mulai menjilat kelenjar racun di sikunya. Racun itu nyampur sama air liurnya dan melapisi gigi-giginya yang tajam. Begitu dia menggigit, racunnya langsung masuk ke aliran darah. Efeknya, dada nyeri luar biasa, pembengkakan ekstrem, bahkan wajah bisa membengkak kayak balon. Dan kalau nggak cepat ditangani, racunnya bisa bikin celaka. Ketika dokter gigi menyuntik, kadang jarumnya bisa bengkok atau bahkan patah saat masuk ke jaringan mulut. Kalau itu terjadi, bagian yang patah bisa tersangkut di jaringan lunak dan itu bisa bahaya kalau nggak segera ditangani. Seiring waktu, jaringan di sekitar jarum itu bisa bengkak, nyeri, atau bahkan infeksi.
Untuk ngeluarinnya, dokter gigi biasanya pakai alat pencitraan dan lakukan prosedur bedah kecil secara hati-hati dan terkontrol. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya. Jika Anda tertusuk serpihan, kebanyakan orang akan mencabutnya. Tetapi terkadang serpihan itu tersangkut sangat dalam di kulit Anda, sehingga Anda tidak dapat menjangkaunya. Jika area tersebut terinfeksi, serpihan itu akan membengkak dan terbentuk nanah di bawah kulit. Hal ini menciptakan tekanan di sekitar serpihan, yang terkadang dapat mendorongnya ke atas menuju permukaan kulit. Jika Anda beruntung, setelah jangka waktu tertentu, tubuh Anda dapat mengeluarkannya sepenuhnya dari kulit Anda. Mereka memasukkan patung itu ke dalam pemindai dan menemukan ada kerangka di dalamnya. Anda melihat seorang biarawan telah kelaparan sampai mati saat bermeditasi, dan tubuhnya kemudian dimumikan. Selanjutnya, organ-organnya dikeluarkan dan diganti dengan gulungan kertas suci. Mereka menutupi tubuhnya dengan bubur kertas dan mengecatnya agar terlihat seperti Buddha. Selama 1000 tahun berikutnya, patung itu berpindah tangan dan ceritanya dilupakan. Sampai pembeli baru merestorasinya dan menemukan tulang-tulang. Saat dia menarik ikan keluar dari air, ikan itu tiba-tiba melompat dan langsung masuk ke dalam mulutnya. Ikan itu menancap dalam di tenggorokannya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Meski panik dan kesakitan, dia entah bagaimana selamat dari syok awal dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi saat tiba di sana, dia tidak bisa berbicara maupun bernapas. Ikan itu telah menggeliat turun ke bagian dadanya. Dokter langsung melakukan operasi, namun tragisnya, pria itu sudah meninggal. Bajak laut Irlandia menculiknya dan memaksanya naik ke kapal mereka. Dan begitu mereka sampai di Irlandia, mereka menjualnya sebagai budak. Selama 6 tahun ia bermimpi untuk kembali ke keluarganya. Dan suatu malam ia akhirnya melarikan diri dengan berjalan 200 meter ke kapal untuk kembali ke rumah. Setelah reuni yang emosional, ia menjalani kehidupan yang bahagia dan damai. Tetapi beberapa tahun kemudian ia bermimpi menyuruhnya kembali. Ia tahu itu adalah pesan dari Tuhan. Dan meskipun ia menderita selama bertahun-tahun, ia kembali. Selama sisa hidupnya, ia berkhotbah kepada orang-orang yang menculiknya dan akhirnya menjadi santo pelindung mereka. Lift berguncang hebat saat dia hendak keluar untuk istirahat merokok. Begitu melangkah keluar gedung, dia melihat kerumunan orang berlarian panik. Kertas-kertas terbakar beterbangan di udara. Di seberang jalan, menara itu mengeluarkan asap tebal. Sebuah pesawat baru saja menabraknya. Belum sempat dia memahami apa yang terjadi, pesawat kedua datang dan kali ini menghantam gedung tempat dia bekerja. Ledakan besar mengguncang segalanya. Dia lari secepat mungkin, berhasil mencapai pintu keluar, hanya beberapa detik sebelum pintu itu runtuh di belakangnya. Tanpa rokok itu, dia mungkin masih ada di dalam. Rokok secara tak terduga menyelamatkan nyawanya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sedang berjalan melewati gedung putih larut malam, tersandung pada sebuah ruangan yang terperangkap dalam warna hitam. Di dalam peti mati yang diletakkan di tengah dijaga oleh tentara yang bingung. Lincoln bertanya kepada salah satu dari mereka, siapa yang telah meninggal? Para penjaga mengatakan itu adalah presiden yang telah dibunuh. Lincoln terbangun dan menganggapnya hanya mimpi, tetapi 3 hari kemudian dia ditembak di bagian belakang kepala di sebuah teater.